Babu maja'a, bab apa-apa yang datang opo ma fi zakati malil yatim, di dalam zakatnya harta anak yatim. Jadi harta ini kan milik anak yang belum balik. Jadi ditinggal mati bapaknya, sementara dia masih belum balik. Hartanya mungkin ya harta warisan dari bapaknya itu. Hadasana Muhammadu bin Ismailah qala hadasana Ibrahimu ibnu Musa qala berkata Ibrahim, hadasana Al-Walid bin Muslimin anil Musana bin Sobah an Amri bin Su'aibin an abihi, dari bapaknya Amr, an jadihi, dari kakeknya Amr, anan nabiya, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam iku khotoba khutbah siapa Nabi, an-nasa, pada manusia. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, ala, ingatlah, man, barang siapa, walia, yang ngeramut diaman, yatiman, pada anak yatim, lahu, yang iku bagi anak yatim, malun, utawi harta. Jadi barang siapa yang ngeramut anak yatimnya itu punya harta, hartanya banyak, ya sudah nisab, falyat tajir, maka supaya berdagang dia orang, fihi, di dalam harta anak yatim. Artinya harta anak yatim itu dijadikan modal untuk usaha, ya, dijadikan modal untuk usaha. Walayat rugu, dan jangan meninggalkan diaman hu, pada harta anak yatim, kata sehingga takulahu, makan atau menghabiskan hu, pada harta anak yatim, opo as-sodakotu, zakat. Jadi sodakoh di sini maknanya zakat. Jadi harta anak yatim itu kalau tidak dikembangkan, digunakan untuk modal dagang atau investasi, nah sementara hartanya banyak, nah tiap tahun harus bayar zakat, nah nanti lama-lama habis. Jadi alangkah baiknya yang ngeramut anak yatim itu menggunakan harta anak yatim itu untuk dagang, sehingga bisa berkembang. Nah setelah anak yatimnya besar, ya tinggal meneruskan dagangnya atau bisnisnya itu. Jadi jangan sampai waktu masih kecil hartanya banyak, begitu besar habis, karena tiap tahun harus bayar zakat. Contohnya seperti itu. Qala, berkata sopo Malikun, Imam Malik. Ini Imam Maliki itu. An Abdurrahman ibnil Qasim, dari Abdurrahman ibnil Qasim. Ini Abdurrahman bin Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Ini nasabnya seperti itu. An abihi, dari bapaknya Abdurrahman, namanya adalah Qasim. Anahu, sesungguhnya Qasim, iku qala, berkata dia Qasim, kanat, ada sopo Aisyatu, Aisyah. Aisyah dengan Qasim ini
adalah hubungan bibik dengan keponakan, ya. Jadi Aisyah ini saudaranya Muhammad, sama-sama anaknya Abu Bakar. Nah, Muhammad punya anak namanya Qasim. Iku tali ini ngeramut atau ngurusi siapa Aisyah ni padaku. Ana ya aku wa akhon dan saudara laki-laki li bagiku Qasim yatima ini yang yatim keduanya. Fi hijriha di dalam ramutannya Aisyah. Jadi setelah Muhammad bin Abu Bakar itu terbunuh di Mesir, punya dua anak yatim. Nah, dua anak yatim itu diramut oleh Aisyah. Ya, diramut oleh Aisyah. Jadi Aisyah itu ya ngeramut ponaannya sendiri, dua orang yang yatim ditinggal mati bapaknya di Mesir. Fakanat maka ada sopo Aisyah iku tukhriju, mengeluarkan dia Aisyah min amwalina dari beberapa harta kami az-zakata pada zakat. Jadi dulu kami itu ya punya tinggalan harta dari bapak itu. Nah, oleh Aisyah harta kami berhubung nisab ya dizakati. Babu fi takjili zakati, bab di dalam mensegerakan zakat. Mensegerakan zakat ini artinya belum saatnya zakat, dia sudah setor lebih dulu. Atasana Sa'idu bin Mansur, dasana Ismail bin Zakaria, an Hajjaj bin Dinarin, anil Hakam, an Ujayyah, an Aliyin dari Ali. Anal Abbas sesungguhnya Abbas. Abbas ini Abbas bin Abdul Muthalib. Ini pamannya Nabi. Iku sa'ala minta dia Abbas an-Nabiya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi takjili sodakotihi di dalam mensegerakan zakatnya Abbas. Jadi Abbas ini sebelumnya belum waktunya zakat, tapi pengen segera zakat. Qabla sebelum antahila jika wajib apa zakat. Jadi sebenarnya belum saatnya, tapi Abbas ini pengen segera zakat. Jadi mungkin ya karena belum berputar 1 tahun atau gimana, pokoknya belum ada kewajiban zakat, tapi dia pengen segera zakat. Parohoso maka memberi kemurahan sopo Nabi lahu untuk Abbas fidalika di dalam demikian itu. Ya tidak apa-apa, tidak ada masalah. Kola berkata sopo Ali, marotan suatu kali. Pak Adina maka mengizinkan siapa Nabi lahu untuk Abbas fidalika di dalam demikian itu mensegerakan zakat. Nah, Ali itu dalam bercerita kadang menggunakan lafadz farokhoso lahu fidalika, kadangkala menggunakan lafadz fa'adina lahu fidalika. Babu fardhi sodakotil fitri, bab wajibnya zakat fitrah. Hadasana Yahya bin Muhammad bin Sakan, hadasana Muhammad bin Jahdam, hadasana Ismail bin Ja'farin,
an Umar bin Nafi'in an Abih an Ibni Umar radhiyallahu anhu. Ini radhiyallahu anhuma, ya, radhiyallahu anhuma. Qala berkata dia Ibni Umar. Qala berkata dia Ibni Umar. Faradha mewajibkan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri pada zakat fitrah. So'an satu sok min tamrin dari korma. Au atau so'an satu sok min sairin dari gandum. Alal abdi atas hamba, artinya budak. Wal huri dan orang merdeka. Zakatnya budak ini ya bisa diberikan oleh majikannya atau mungkin ya bisa budaknya itu disuruh kerja untuk menzakati dirinya sendiri. Wadakari dan orang laki-laki, wal unsa dan perempuan, wasogiri dan anak kecil, wal kabiri dan orang tua, bayani minal muslimin dari orang-orang Islam. Wa amaro dan perintah siapa Nabi biha terhadap zakat fitrah. Antu ada agar didatangkan atau disampaikan opo zakat fitrah qabla khurujinas sebelum keluarnya manusia ila sholati pada sholat. Nah, sholat di sini ini adalah sholat id, ya, sholat Idul Fitri itu. Hadasana Abu Nu'man, hadasana Hamad bin Zaidin, hadasana Ayub an Nafi'in an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Qala berkata Ibnu Umar, faradha mewajibkan sapa an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri pada zakat fitrah. Au qala atau berkata dia Ibnu Umar Ramadhana pada zakat Ramadan. Jadi rawinya ragu-ragu ini. Jadi lafadznya shadaqatal fitri atau Ramadan. Tapi intinya sama. Alat dzakari atas laki-laki, wal unsa dan perempuan, wal huri dan orang merdeka, wal mamluk dan orang yang dimiliki. Orang yang dimiliki itu artinya budak. So'an satu sok min tamrin dari korma. Au so'an atau satu sok min sairin dari gandum. Jadi bisa korma, bisa gandum. Tapi waktu itu yang paling utama itu korma. Fa'adala maka menyamakan atau membandingkan atau istilahnya menganggap sama sopo anasu manusia bihi dengan ini satu sok korma atau gandum nisfasoin pada setengah sok min burin dari gandum. Bur ini sejenis gandum tapi kualitasnya lebih baik. Lah, manusia di sini ini adalah bukan seluruh manusia itu bukan, tapi ini golongannya Muawiyah dan kawan-kawan itu. Ya. Jadi pas Muawiyah jadi amir itu
berhubung bur itu kualitasnya lebih baik dari syair, dari korma. Nah, kalau zakat bur itu cukup setengah sok saja. Nah, itu eh, yang dilakukan oleh Muawiyah dan kawan-kawan. Ya, jadi manusia di sini bukan seluruh manusia, tapi hanya Muawiyah dan kawan-kawan. Nah, sehingga berhubung ini hanya Muawiyah dan kawan-kawan, maka ini bukan suatu perkara ijma, itu bukan. Di sini karpe Muawiyah dewi, gitu. Itu keinginan Muawiyah sendiri dan kawan-kawannya itu. Fakana maka ada sopo Ibnu Umar radhiyallahu anhuma iku yukti selalu memberikan sopo Ibnu Umar atamro pada kurma. Jadi apa, seumur hidupnya Ibnu Umar itu kalau kalau dia zakat fitrah itu pasti berupa kurma, pasti berupa kurma. Nah, kecuali pas 1 tahun tok itu di Madinah ada paceklik itu. Nah, Ibnu Umar itu zakat fitrahnya menggunakan gandum. Jadi ya bukan paceklik sih, ya kurma itu langka. Jadi pernah ada suatu tahun di Madinah itu kurma itu langka. Sehingga Ibnu Umar itu di tahun itu nah, zakatnya itu gandum. Jadi wafi riwayati Malik fil Muwatta an-Nafi' kana Ibnu Umar la yukhriju ila tamro. Jadi Ibnu Umar itu tidak pernah zakat fitrah ya, kecuali berupa kurma. Fi zakatil fitri ila marotan wahidah, kecuali hanya sekali tok. Nah, fa'inahu ahroja sairon. Nah, dia mengeluarkan gandum, zakat gandum. Nah, ceritanya fa'a waza maka membutuhkan sopo ahlul madinati penduduk Madinah minatamri dari korma, tapi nggak ada itu loh. Jadi pernah itu ada suatu tahun penduduk Madinah itu membutuhkan atau mencari korma, tapi tidak ketemu karena memang langka. Akhirnya fa'ato maka memberi atau bayar zakat fitrah sopo Ibnu Umar sairon pada gandum. Lah berhubung korma langka, akhirnya bayar fitrahnya berupa gandum. Pakana maka ada sopo Ibnu Umar iku yukti memberi. Siapa Ibnu Umar memberikan zakat fitrah maksudnya anis sohir dari anak kecil wal kabir dan orang-orang tua. Jadi orang-orang yang jadi tanggung jawabnya Ibnu Umar itu ya dibayari zakatnya oleh Ibnu Umar. Anak-anak kecil maupun orang tua termasuk budak-budaknya itu dibayar oleh Ibnu Umar. Kata sehingga in bahwasanya karena ada siapa Ibnu Umar iku layukti niscaya memberikan siapa Ibnu Umar membayar zakat maksudnya anbania dari anak-anakku Nafi. Nah Nafi ini dulu kan asalnya bekas budaknya Ibnu Umar, terus oleh Ibnu Umar dimerdekakan.
Nah, Nafi' menikah, punya anak banyak itu, nah itu yang bayari zakatnya Ibnu Umar. Jadi Baniya itu artinya an abnai Nafi'. Jadi anak-anaknya Nafi'. Jadi wakanu mawali lahu ai utakok. Ya, maaf ya, salah baca. Utakok itu ya orang-orang yang dimerdekakan. Wakana dan ada sopo Ibnu Umar radhiyallahu anhuma iku yuktiha, memberikan siapa Ibnu Umar ha pada zakat fitrah itu aladina kepada orang-orang yakbalunaha yang menerima mereka ha pada zakat fitrah, diberikan kepada para amil itu yang memang punya tugas mengumpulkan zakat. Wakanu dan ada mereka Ibnu Umar dan kawan-kawan termasuk yang ditraktir zakat itu, yang dibayar zakatnya oleh Ibnu Umar, iku yuktuna memberikan zakatnya qoblal fitri sebelum hari raya Idul Fitri biyaumin dengan 1 hari au yaumaini atau 2 hari. Jadi 1 hari atau 2 hari sebelum Idul Fitri itu sudah diserahkan. Atasana Mahmud bin Khalidin Ad-Dimaski wa Abdullah bin Abdurrahman As-Samarqandi. Samarkan ya. Qala berkata keduanya. Qala berkata keduanya. Keduanya di sini adalah Mahmud bin Khalid dan Abdullah bin Abdurrahman. Hadasana bercerita pada kami sopo Marwanu Marwan. Ya. Qala berkata sopo Abdullah. Abdullah di sini ya. Abdullah itu bin Abdurrahman. Jadi Abdullah bin Abdurrahman itu. Hadasana bercerita pada kami sopo Abu Yazid Al-Khawlani. Wakana dan ada dia Abu Yazid iku Saikho Sidqin. Jadi seorang guru yang sungguh-sungguh ya. Jadi Syekh itu bisa bermakna apa? Guru ya, bisa bermakna orang tua. Ya ada persamaannya memang. Orang itu kalau sudah tua itu biasanya jadi guru kan gitu. Wakana dan ada sopo Ibnu Wahbin. Ibnu Wahbin iku yarwi meriwayatkan dia Ibnu Wahbin anhu dari Abu Yazid Al-Khawlani. Jadi Ibnu Wahbin itu juga merguru, jadi meriwayatkan hadis dari itu Abu Yazid Al-Khawlani itu. Hadasana bercerita pada kami Abu Yazid sopo Sayar Ibnu Abdurrahman. Qala berkata sopo Mahmud ini Mahmud bin Khalid Ad-Dimaski As-Sodafi. Jadi Sayar bin Abdurrahman As-Sodafi. An Ikrimata dari Ikrimah. An Ibni Abbas dari Ibnu Abbas. Qala berkata Ibnu Abbas. Parodho mewajibkan sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri pada zakat fitrah. Tuhrotan pensucian atau istilahnya untuk mensucikan.
lisoim bagi orang yang puasa. Jadi tuhratan sebagai pensucian lisoimi bagi orang yang puasa. Minal lagwi dari lagwi. Lagwi itu hal-hal yang tidak manfaat, ya, termasuk main game atau ya ngobrol-ngobrol tidak jelas yang nggak ada gunanya itu. Warofasi dan rofas. Rofas ini ya termasuk ngomong-ngomong jorok, ya, nonton gambar porno atau apa itu. Watuk matan dan sebagai pemberian makan lil masakin kepada orang-orang miskin. Man barang siapa adaha yang mendatangkan atau membayar diaman ha pada zakat fitrah qabla sholati sebelum sholat. Sebelum sholat di sini sebelum sholat Idul Fitri. Fahya maka utawi zakat fitrah iku zakatun, zakat makbulatun yang diterima, sah, ya, memenuhi syarat. Waman dan barang siapa adaha yang mendatangkan atau membayar diaman pada zakat fitrah ba'da sholati setelah sholat Idul Fitri, fahya maka adapun zakat fitrah itu walaupun diniati zakat fitrah, tapi kalau dibayarnya sesudah sholat, ya sesudah sholat Idul Fitri, iku sodakotun sodakoh biasa. Jadi sodakoh biasa tidak bisa dikategorikan sebagai zakat fitrah. Minas sodakot dari berbagai macam sodakoh. Babun utawi bab. Babun itu artinya hadza babun. Jadi utawi iki iku babun bab itu. Sodakotul fitri utawi sodakoh fitrah atau zakat fitrah iku so'un satu sok bayane minto amin dari makanan. Hadasana Abdullah bin Yusufa ahbarona malikun an Zaid bin Aslam an Iyad ibni Abdillah an Iyad ibni Abdillah ibni Sa'di bani Sarhin al-Amiri. Anahu sesungguhnya Iyad bin Abdillah iku sami'a mendengar dia Aba Said pada Aba Said al-Khudriyah radhiyallahu anhu. Yakulu berkata dia Abu Said, kuna ada kami iku nukhriju, mengeluarkan kami atau membayar kami zakat al-fitri pada zakat fitrah. So'an satu sok, bayani minto amin dari makanan. Ya, bahan makanan pokok yang ada di situ. Ya. Au atau so'an satu sok min sairin dari gandum. Au so'an atau satu sok min tamrin dari korma. Au so'an atau satu sok min kitin dari apa? Susu yang dikentalkan. Ya, susu yang dikentalkan atau istilahnya keju. Akitin, ya, akitin. Ausoan atau satu sok min zabibin dari anggur garing. Jadi anggur yang sudah dikeringkan itu namanya zabib. Babun utawi iki iku bab. Mata kapankah tu ada dibayar atau dilaksanakan opo zakat fitrah atau didatangkan opo zakat fitrah. Hadasana Adam, hadasana Habsu ibnu Maisarah, hadasana Musa ibnu Uqbah an Nafi'in an ibni Umar
ridwanuhu, keridhoannya. Ini radhiyallahu anhuma, ya, radhiyallahu anhuma. Anan nabiya, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam iku amaro, perintah siapa Nabi, perintah siapa Nabi, bi zakatil fitri, pada zakat fitrah, qabla khurujin nas, sebelum keluarnya manusia, ila sholati, pada sholat. Mabhum ini insyaallah. Hadasana Abdullah bin Muhammad An-Nufaili, hadasana Zuhairun, hadasana Musa bin Uqbah An-Nafi'in an Ibni Umar. Qala, berkata Ibnu Umar, amarona, perintahna pada kami sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi zakatil fitri, terhadap zakat fitrah. Antu ada, jika didatangkan apa zakat fitrah, qabla khurujin nas, sebelum keluarnya manusia, ila sholati, pada sholat. Qala, berkata sapa Nafi, pakana, maka ada sapa Ibnu Umar. Ibnu Umar iku yu'abdiha, mendatangkan dia pada zakat fitrah, qabla dzalika, sebelum demikian itu keluarnya manusia untuk sholat id, bil yaumi, pada satu hari, wal yaumaini, dan 2 hari. Jadi 1 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya itu sudah dibayar. Babun, bab aina, dimanakah tusoddaku, di zakati, opo al amwal, berbagai macam harta. Jadi letak pembayarannya itu di mana? Jadi letak pembayarannya itu di mana? Hadasana Qutaibatu benu Said, hadasana benu Abi Adi, ani beni Ishaq, an Amr beni Su'aibin, an Abih, an Jadih, ani Nabi, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ola, bersabda siapa Nabi, la jalaba. Jalaba itu maknanya menarik, atau istilahnya mendekatkan. Wala janaba, dan tidak ada, la jalaba, tidak ada menarik atau mendatangkan, wala janaba, dan tidak ada menjauhkan. Ya. Artinya la jalaba itu amil itu tidak mau jemput bola. Jadi la yuqarribu al amil amwalanas ilaihi. Ya, jadi amil itu ya maunya ya nongkrong-nongkrong, duduk lah. Orang-orang yang butuh zakat ya silahkan datang ke dia. Ya. Jadi dia nggak mau jemput bola, ngambil ke rumah-rumahnya orang-orang itu, karena ngapain repot-repot, duduk-duduk di sini, ya nanti kalau orang butuh zakat ya biar bayar ke sini. Itu orang-orang itu kan sudah takut kalau nggak zakat nanti takut dosa atau takut apa, nanti kalau butuh bayar datang ke saya. Itu tidak boleh.
amil model seperti itu tidak boleh. Nah, dia harus istilahnya jemput bola. Jadi mendatangi orang-orang yang sekiranya nisab zakat itu didata, dihitung, dikalkulasi, harusnya seperti itu. Wala janaba, kalau wala janaba itu artinya orang yang punya kewajiban zakat itu ya tidak kooperatif, hartanya itu dijauhkan dari amilnya, ya. Dia kan amil itu kan harus bekerja. Ya sudah, mau tidak mau dia harus ke sini, padahal jauh. Nah, itu memberatkan amilnya. Kalau tadi wala jalaba itu memberatkan yang punya kewajiban zakat yang dilakukan oleh amil. Nah, kalau wala janaba ini memberatkan amilnya yang dilakukan oleh orang yang punya kewajiban zakat. Itu tidak boleh, itu saling memberatkan. Wala yukhadhu, dan tidak diambil opo sodakotuhum, sodakoh atau zakat-zakat mereka. Ini jamak ya, zakat-zakat mereka ya, karena zakat itu macam-macam, ada zakat fitrah, zakat mal, zakat panenan, dan lain-lain. Ila, kecuali fidurihim, di rumah-rumah mereka. Jadi di rumah-rumah mereka itu ya termasuk ya di kandang-kandang kambingnya itu, di kandang-kandang ontanya itu, atau di sawahnya. Kalau memang zakat panenan, ya, fidurihim itu ya termasuk di situ, rumah atau desa, ya tempat-tempatnya itu, kandangnya, sawahnya, atau kalau tijaroh ya pasarnya itu. Jadi biar sama-sama enak. Babu maja'a, bab apa-apa yang datang opoma fi karohiyati ahdi khiyaril mal, di dalam kebenciannya mengambil baik-baiknya harta, fi sodakoti, di dalam sodakoh atau zakat. Jadi amilnya itu milih yang baik-baik, ya itu tidak boleh. Jadi amil itu ngambil yang sedang-sedang saja, ya jangan yang jelek, juga jangan yang terlalu baik, ya, yang sedang-sedang saja. Hadasana Muhammad bin Muqatilin akhbarona Abdullah akhbarona Zakaria bin Ishaq an Yahya bin Abdillah bin Soifi an Abi Ma'badin, dari Abi Ma'bad Maula bin Abbas, bekas budaknya Ibnu Abbas. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, berkata Ibnu Abbas, qala, berkata, bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad bin Jabalin, kepada Mu'ad bin Jabal. Jadi kalau ceritanya kan Mu'ad bin Jabal itu termasuk bisnisnya itu tukang naksir buah itu loh. Jadi buah di pohon itu diperkirakan ini hasilnya sekian, terus dia beli, terus dijual ke pasar, ternyata bangkrut, bangkrut, utangnya banyak. Pada akhirnya
kerja ikut Nabi, ya, ikut sabilillah. Terus oleh Nabi ditugaskan ke Yaman. Kina ba'asahu ketika mengutus atau mengirim siapa Rasul pada Mu'ad ilal Yaman pada Yaman. Jadi tukang nebas buah, nah, tukang nebas buah gitu. Inaka sesungguhnya kamu Mu'ad iku satakti akan datang kamu kauman pada suatu kaum ahla kitabin yang ahli kitab. Jadi kaum ahli kitab memang. Fa'idha ji'tahum maka ketika datang kamu hum pada mereka, nanti kalau sudah sampai di sana, fada'uhum maka mengajaklah kamu hum pada mereka ila pada an yashadu jika bersaksi mereka an bahwasanya atau sak temene kelakuan la ilaha tiada sesembahan ilallah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan dan sesungguhnya Nabi Muhammad iku Rasulullah utusan Allah. Fa inhum maka seandainya utawi mereka iku atau taat atau nurut mereka laka padamu bidzalika dengan demikian itu syahadat. Ya memang dijelaskan syahadat itu kalau asyhadu alla ilaha illallah itu syahadat tauhid. Jadi yang disembah itu cuma Allah saja, tidak boleh nyembah yang lain-lain. Tuh, kalau orang ahli kitab tidak boleh ada seseorang yang dianggap sebagai anaknya Allah, istrinya Allah, kan gitu. Ya, sebagai ayatnya kan kalau orang Yahudi menganggap Uzair anaknya Allah kan gitu. Isa anaknya Allah lah, yang seperti itu tidak boleh dilakukan. Terus wa ana Muhammadan Rasulullah itu ya mengakui bahwa beliau utusan Allah. Nah, dalam ibadah itu harus nurut kepada Nabi Muhammad, taat kepada syariatnya Nabi Muhammad. Nah, syariat nabi-nabi yang terdahulu, syariatnya Nabi Isa, syariatnya Nabi Musa, nah itu harus ditinggalkan. Nah, kalau dijelaskan seperti itu mereka kok ya nurut, manut, ya. Fa'ahbirhum maka mengkabarilah kamu Mu'ad hum pada mereka. Kalau anallah sesungguhnya Allah iku qad faradho sungguh mewajibkan siapa Allah alaihim atas mereka khamsa sholawatin 5 beberapa sholat fi kulli yaumin di dalam setiap hari walailatin dan malam. Fa'in maka seandainya hum mereka iku atau taat mereka laka padamu, kok kamu ajak seperti itu ya nurut mau bidalika dengan demikian itu disuruh sholat ya. Fa'ahbirhum maka mengkabarilah kamu hum pada mereka bahwa anallah sesungguhnya Allah iku qad faradho sungguh mewajibkan siapa Allah alaihim atas mereka sodakotan pada sodakoh artinya zakat ya. Zakat tukhadu yang diambil opo sodakoh atau zakat min agniyaihim dari orang-orang kaya mereka, diambil dari orang-orang yang kaya yang sudah nisab hartanya. Faturadu maka dikembalikan atau dibagikan opo sodakoh ala fuqaraihim atas orang-orang fakir mereka. Fa'in maka seandainya hum mereka utawi mereka iku atau taat mereka laka padamu
Bidzalika, dengan demikian itu disuruh bayar zakat kok ya mau nurut. Fa'iyaka, maka takutlah kamu Mu'ad. Nah, ini ganti Mu'ad dinasehati. Wakaro ima amwalihim, pada mulia-mulianya atau baik-baiknya harta-harta mereka. Nah, jadi dalam mengambil zakat itu jangan ambil yang paling bagus-bagus, itu jangan, yang sedang-sedang saja. Wataki, dan takutlah kamu Mu'ad dakwatal matlum, pada doanya orang yang dianiaya, termasuk itu tadi kamu ngambil harta-harta yang bagus-bagus itu, wong aturannya yang sedang-sedang saja, kamu ngambil yang bagus. Terus yang punya harta ya nggak terima, nggak terima. Ya didolimi, ya merasa didolimi, ya. Nah, terus pada akhirnya berdoa, mendoakan jelek. Ya, fa'inahu, maka bahwasanya laisa, tidak ada, bainahu, antara doanya orang yang dianiaya, wa bainallah, dan antara Allah, apa hijabun, penghalang atau aling-aling, langsung dikabulkan, itu langsung dikabulkan. Hadasana Isa bin Hammadin al-Misri, qala hadasana Al-Lais bin Sa'din an Yazid bin Abi Habib an Sa'di bin Sinanin an Anasi bin Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'tadi, orang yang melanggar aturan. Ya, melanggar aturan itu termasuk sebenarnya membayar zakat tapi tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Ya, fisodakoti, di dalam masalah sodakoh atau zakat, ya, iku kamani iha, seperti orang yang mencegah pada sodakoh. Ya, bayar zakat, dia bayar tapi tidak sesuai ketentuan. Tidak sesuai ketentuan itu ya banyak faktornya. Itu ya sama saja seperti tidak bayar. Ya, seperti orang yang mencegah anunya itu. Termasuk zakat fitrah lah kok diberikan kepada orang kafir. Zakat dibagikan ke orang kafir. Itu termasuk di situ. Atau tidak, ya sesuai ketentuannya sekian juta tapi dibayar di bawah itu. Babu irdo isai, bab keridhoannya orang yang sa'i itu amil, maknanya amil. Jadi orang yang mengambil zakat, tukang nari'i zakat itu. Malam yatlub, selagi tidak mencari dia sa'i haroman, pada yang haram. Jadi orang yang punya kewajiban zakat terus kok didatangi orang yang narik zakat, itu hendaknya mereka itu ya disambut yang baik, diajak ngomong yang enak, gitu loh. Ya, terus yang zakat itu ya kooperatif. Jadi ketemunya seneng lah, nanti pisahnya juga seneng, gitu loh. Ya, jadi selama amil itu tidak mencari yang haram, artinya ya memang selintutan masalah zakat, masalah uang, ya pokoknya
amilnya yang narik zakat itu ya menjalankan tugas sesuai SOP-nya. Nah, lah hendaknya orang yang ditarik zakat itu juga memperlakukan amil itu dengan baik sehingga amilnya juga ridho. Hadatsana Yahya ibnu Yahya akhbarona Husaimun wa hadatsana dan bercerita pada kami Muslim sopo Abu Bakri benu Abi Saibah hadatsana Hafsu benu Yasin wa Abu Khalidin dan Abu Khalid Al-Ahmar. Kak itu khiwalah ya. Wa hadatsana dan bercerita pada kami Muslim sopo Muhammad binul Musanna. Dasana Abdul Wahab wa banu Abi Adi wa Abdul A'la kulluhum seluruhnya mereka ya, seluruhnya merekanya Abdul Wahab ibnu Abi Adi Abdul A'la itu an Dawud dari Dawud. Wadasani dan bercerita ni padaku Muslim sopo Zuhair benu Harbin. Walafdu adapun lafadznya hadis iku lahu bagi Zuhair bin Harbin. Jadi gurunya Muslim itu banyak. Pertama Yahya bin Yahya, kedua Abu Bakar bin Abi Saibah, ketiga Muhammad bin Musanna, yang keempat ini Zuhair bin Harbin. Nah, lafadz hadis yang mau kita baca ini itu lafadz dari Zuhair bin Harbin. Qala berkata sopo Zuhair bin Harbin. Dasana Ismail bin Ibrahim akhbarona Dawud Anisa'bi an Jarir bin Abdillah. Qala berkata Jarir. Qala bersabda sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ida atakum ketika datang pada kalian sopo al musaddiq orang yang mengambil sodakoh atau amil ya. Fal yastur maka supaya keluar siapa musaddiq angkum dari kalian. Jadi yasdur itu muncul artinya keluar dari kalian, dari rumah kalian, dari narik zakat dari kalian. Wahwa dan dia musaddiq angkum dari kalian iku radin ridho. Jadi kalau bisa ya seperti itu. Jadi datang disambut yang baik, ya. Mungkin dikasih makan dulu atau gimana. Ya biar sama-sama enak, disambut yang baik, tanya-tanya ya dijawab yang berkaitan dengan zakatnya itu. Hadatsana Abu Kamilin Fudail bin Husainin Al-Jahdari. Hadatsana Abdul Wahid bin Ziyadin, hadatsana Muhammad bin Abi Ismail, hadatsana Abdurrahman bin Hilal Al-Absi. An Jarir bin Abdillah qala berkata Jarir bin Abdillah. Da'a datang sopo nasun manusia minal A'rab dari orang-orang A'rab, orang-orang Badui ya, orang-orang desa. Ila Rasulillah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqalu maka berkata mereka nasun minal A'rab. Ina nasan sesungguhnya manusia minal musaddiqin dari orang-orang yang narik zakat atau para amil. Iku yaktunana datang mereka pada kami. Fayat limunana maka mendolimi mereka pada kami. Ya. Jadi intinya terjadi bersih tegang
bersih tegang antara yang narik zakat dengan yang ditarik zakatnya. Yang pihak yang ditarik itu merasa didolimi, selapor pada Nabi. Itu loh, Nabi, orang-orang yang narik-narik zakat itu kok mendolimi kami. Pokoknya ya ya seperti itu. Urusan duit. Qala berkata Jarir bin Abdillah. Faqala maka bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ardu, membuatlah ridho kalian, musaddiqikum, pada orang-orang yang narik zakat pada kalian. Ya, ya jangan bersih tegang seperti ini, jangan rame-rame. Mbok ya yang baik, tanya-tanya tentang hartanya berapa ya dijawab yang baik, yang enak gitu loh. Sehingga ambilnya pun ya enggak perlu marah kan gitu kan. Karena yang ditarik zakat juga kooperatif. Qala berkata sopo Jarirun Jarir. Ma Sodaro tidak keluar. Ani dariku Jarir. Sopo musaddiqun, seorang amil pun, ya, orang yang narik sodakoh. Mundu sami itu, semenjak mendengar aku, hadza pada ini hadis ardu musaddiqikum itu. Min Rasulillah, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ila kecuali wahwa dan utawi dia, musaddiq ani dariku, iku radin ridho. Ya, radin ridho. Ya, tak praktekkan betul sabdanya Nabi itu. Tak perlakukan yang baik betul itu. Sehingga keluar dari tempatku ya keadaannya enak, dia ridho. Langsung dipraktekkan oleh Jarir.